Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my teaching actually with me Mr. Dimas in English Phonology subject. And especially for today, we are going to discuss about English Phonology course 9. It is about prosodic and suprasegmental phonology. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan fokus membahas tentang English Phonology course 9, yaitu tentang prosodic and suprasegmental phonology. Seperti biasa, silahkan di-download terlebih dahulu materi yang sudah saya upload di laman LMS. Kemudian, multitasking sembari menyimak video ini juga membuka file materi tersebut. Well, let's start to open the first slide of the year. Silahkan dibuka slide pertama. Di sana tertulis English Phonology Course 9, Prosodic and Suprasegmental Phonology. Dan tentunya seperti biasa saya tempatkan sebuah quote di sana yang tertulis yaitu "More focus on process, not on result." Ini sebenarnya sebuah nasihat ya. Lebih baik fokus kepada proses ketimbang hasil. Jadi kita harus selalu fokus kepada proses, memaksimalkan proses ketimbang hanya selalu berpikir tentang hasil. Kenapa harus seperti itu? Ada 3 alasan di balik saran tersebut ya. Bahwa kita harus lebih fokus kepada proses dan memaksimalkan proses yang kita upayakan untuk hasil tertentu yang kita inginkan tanpa selalu memikirkan hasil. Dikarenakan ada 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu ketika kita selalu fokus kepada hasil, tentu kita akan menjadi orang yang mudah putus asa. Bagaimana tidak, ketika kita sudah berupaya semaksimal mungkin, terkadang hasilnya memang tidak selalu memuaskan. Kita sering menemui kegagalan ya, padahal usaha yang sudah kita upayakan terhitung sudah maksimal. Kalau kita selalu memikirkan tentang hasil atau fokus kepada hasil ketimbang proses, tentunya akan mudah putus asa. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah kita harus yakin bahwasanya hasil yang sebenarnya dari setiap upaya kita itu tidak di dunia, tetapi di akhirat. Jadi yakin saja bahwasanya setiap upaya yang kita lakukan itu dinilai pahala atau berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dicatat rapi dan menjadi kebaikan nanti untuk di akhirat. Kalau hasil di dunia itu hanya sedikit sebenarnya ya. Jadi kita yakin saja bahwasanya hasil yang sebenarnya dari apa yang telah kita upayakan dengan ikhlas misalkan itu pasti di akhirat, bukan di dunia. Dunia ini sementara ya kan. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga adalah secara teoritis ketika kita selalu memaksimalkan proses, fokus kepada proses dan selalu memaksimalkan proses untuk mengupayakan sesuatu, tentunya secara teoritis proses hasil tidak akan mengkhianati proses. Ketika upaya kita maksimal, maka hasilnya kita yakin akan maksimal. Tetapi ketika memang hasilnya belum maksimal, kembali lagi ke alasan kedua, yaitu hasil yang sebenarnya bukan di dunia, tetapi di akhirat. That's all about my suggestion today. Next, carry on to our material. Silahkan dibuka pada slide 2 di sana. Kembali saya tempatkan sebuah mind mapping sebagai review runtutan materi dalam bahasan fonologi. Seperti yang kita tahu dan juga sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kita mulai membahas tentang fonologi, tidak lagi phonetics. Kalau phonetics itu kan how sounds are produced, bagaimana sound itu diproduksi. Tetapi fonologi fokus kepada sound pattern and function. Jadi pola dari sound dan juga fungsi dari sound itu sendiri. Sudah dijelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, fonologi fokus kepada 2 bahasan, segmental fonologi dan suprasegmental fonologi. Dalam segmental fonologi kita mendiskusikan phonemes and allophones, minimal pitch and complementary distribution.
Tetapi dalam suprasegmental phonology kita membahas tentang structure and function of the combination of segments. Jadi tidak individual sound lagi, yang kita bahas melainkan adalah combination of segment. Jadi kombinasi dari dua segmen atau lebih memiliki fungsi dan struktur tertentu, itulah yang kita bahas dalam suprasegmental phonology. Ada istilah di sana yaitu phonotactics dan juga di bawahnya ada pembahasan syllables. Untuk syllables sudah kita bahas minggu lalu ya, berkenaan tentang apa itu syllables dalam phonological context, dalam konteks phonology. Kemudian structure of syllable, struktur dari syllable seperti apa. Ada onset, kemudian rime, ada nukleus, ada coda. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas kajian suprasegmental yang kedua, yaitu prosodic, yang terdiri dari stress, rhythm, tone, and intonation. Ini gambaran runtut materi sebagai reminder kembali agar kita lebih paham. Selanjutnya langsung saja kita buka slide ketiga di sana. What is prosodic and suprasegmental phonology? Ya, kembali mereview apa itu suprasegmental phonology. Suprasegmental phonology seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita adalah sebuah studi yang membahas tentang structure and function of the combination of segments. Jadi suprasegmental phonology ini membahas tentang struktur dan fungsi dari combination of segments. Jadi sudah group of segments yang kita diskusikan. Kalau segmental phonology, struktur dan fungsi dari individual sounds atau segmen yang berdiri sendiri. Tapi dalam suprasegmental phonology, kombinasi dari dua segmen atau lebih, fungsinya dan strukturnya seperti apa, itu kita bahas di suprasegmental. Kemudian di sana juga dijelaskan suprasegmental phonology involve two different aspect. Ada dua kajian dalam suprasegmental phonology. Yang pertama yaitu tentang syllables, sudah pada kesempatan minggu lalu. Selanjutnya hari ini adalah bahasan yang kedua. The second, it studies the phonological properties of longer stretches of speech, such as stress, rhythm, tone, and intonation, or we call it as a prosodic. Jadi hari ini kita akan membahas tentang prosodic, kajian kedua atau bahasan kedua dari suprasegmental phonology setelah syllables. Syllables minggu lalu, hari ini fokus kepada prosodic yang terkait dengan stress, rhythm, tone, and intonation. Ya, carry on to the next slide. We start to discuss about stress and rhythm. Apa itu stress dan apa itu rhythm? Silahkan disimak di sana slide keempat. The degree of force used in producing a syllable is called stress or accent. In English phonology, there is stressing which is placed on a certain syllable of word. It called a stress and syllable or word stress. The placement of stressing will determine the rhythm in pronouncing the words. Maksudnya adalah stress and syllable atau word stress merupakan stressing atau penekanan. Stress itu bisa diartikan penekanan seperti itu ya. Kalau stress and syllable atau word stress adalah stressing atau penekanan yang ditempatkan pada syllable tertentu dari sebuah kata. Jadi ketika kita melihat Oxford Dictionary, kemudian kita melihat sound simbolnya, pasti ada tanda petik di atas. Itu adalah tanda di mana stressing atau penekanan itu ditempatkan pada syllable tertentu dalam sebuah kata, sehingga saat mempronouncekan kata tersebut, syllable yang diberi tanda petik itu harus ditekan dengan nada tinggi, seperti itu. Nanti saya akan contohkan. Lalu, the placement of stressing will determine the rhythm. Maksudnya adalah, berarti rhythm ini apa? Rhythm itu adalah sebuah irama yang dihasilkan dari
penempatan stressing itu tadi. Jadi di mana stres itu ditempatkan, pada syllable mana stres itu ditempatkan dalam sebuah kata akan menentukan bagaimana irama dari pelafalan kata itu sendiri. Contoh, dalam kata important atau necessary. Important saja yang mudah ya. Important. Terdapat 3 syllable. Import dan tent. Lalu ketika kita membuka kamus Oxford, terdapat tanda petik di syllable atau suku kata pour. Jadi yang dipetik adalah pour-nya. Atau bisa dimaknai bahwasanya yang diberikan stressing adalah syllable pour. Seperti itu. Ya, carry on. Yang diberikan stressing adalah pada kata pada syllable pour. Jadi yang ditekan adalah syllable pour-nya. Jadinya adalah seperti ini. Important. Important. Pour-nya yang tinggi, im-nya rendah, pour-nya tinggi, tent-nya rendah. Important. Kalau necessary itu ne-nya yang diberikan stressing. Necessary. Seperti itu. Jadi mana yang dipetik itu yang di stress atau ditekan ketika cara melafalkan sound symbol di Oxford. Rhythm adalah irama yang dihasilkan tadi untuk melafalkan sebuah kata ketika kita melihat sound symbolnya. Jadi stressing yang ditempatkan itu menentukan iramanya. Ketika dalam kata important tadi berarti iramanya seperti ini. Important. Jadi pornya yang tinggi. Important. Important. Seperti detak jantung itu pornya yang ditinggikan. Itu iramanya ketika digambarkan seperti itu. Important. Kalau necessary berarti necessary. Seperti itu. Next, how to pronounce English stress and syllables for word stress. How to pronounce English stress and syllables word stress. Silahkan dibuka slide 5 ya. Di sana ada pertanyaan bagaimana mempronouncekan atau melafalkan English stress and syllables or word stress. Mengaplikasikan stressing and syllable ini di dalam membaca sound symbol atau phonetic transcription kata pada Oxford Dictionary. Akan saya jelaskan cara bacanya sebagai berikut. Di sana ada penjelasan juga, syllable merupakan pemenggalan kata. Ya, itu saya rasa semua sudah tahu karena minggu lalu juga sudah dijelaskan. Sedangkan stress atau stressing adalah penekanan nada tinggi pada syllable yang mendapatkan stressing. Stressing pada sound symbol di Oxford atau Longman ditandai dengan tanda petik di samping kiri atas penggalan kata yang harus ditekan. Contoh, pada kata ash tree, asbak ya. Pada penggalan ash atau syllable ash di sana ada petik. Ya, ada petik berarti harus ditekan atau di stress dengan nada tinggi. Lalu cara bacanya bagaimana? Berarti ash tree. Ash tree. Ash tree. Seperti itu. Ash-nya yang ditekan. Ash tree. Ash tree. Seperti itu. Ya, next slide 6 dan 7 silakan dibuka. Dari 6 terlebih dahulu. Berikut ini tabel contoh stressing yang terdapat pada kata dengan jumlah syllable yang berbeda-beda. Ada 1 syllable sampai dengan 5 syllable. Saya akan berikan contoh bagaimana cara baca sound symbol dengan memperhatikan syllable, stress and syllable-nya dalam kamus Oxford. Yang pertama, 1 syllable. Di sana ada kata right. Karena 1 syllable berarti stressingnya ya dalam syllable itu sendiri ya. Karena hanya 1 syllable. Right. Yang kedua cast. Yang ketiga try. Sorry. Yang ketiga adalah try, kemudian play, strike. Stressingnya pada syllable itu sendiri karena hanya 1 syllable. Kemudian 2 syllable. Nah, ini kita praktekkan stressing pada syllable yang diberikan tanda petik. Stressing yang diberikan pada
syllable itu ditandai dengan petik di kiri atas syllable tersebut yang diberikan stressing. Flashlight. Yang kedua, ash tree. Yang ketiga untuk exist itu pada zis-nya yang di stressing ya. Kalau ik-nya dia rendah. Jadi cara bacanya adalah exist. We can't. Again. Again-nya yang di stressing pada kata again. Itu cara bacanya again. Again-nya yang di stress karena petiknya di syllable again. Again. Lalu pada 3 syllable. Important. Yang di stressing adalah for-nya. Kemudian visible. Visible. Pada V-nya di stress. Kemudian occasion. Occasion. K-nya yang di stress. Occasion. Holiday. Ho-nya yang di stress. Holiday. 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 Li dan D-nya rendah tentunya. Holiday. Selanjutnya origin. Origin. Stressing pada O-nya. Lalu kita coba pada 4 syllable atau 4 syllable. Necessary. Ne-nya yang di stress ya. Petiknya di ne soalnya di sana. Necessary. Occasional. Occasional. K-nya yang di stress. Kemudian temporary. 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 Tem-nya yang di stress. Selanjutnya elementary. Elementary. Men-nya yang di stress. Elementary. Petiknya di men-nya. Selanjutnya 5 syllable. 5 syllable. Individual. V-nya. Petik stressnya. Individual. Berarti seperti ini ritmenya ya. Individual. 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 Seperti itu. Unnecessary. Unnecessary. Ne-nya di stress. Kemudian imaginative. Imaginative. Me-nya yang di stress. Imaginative. Imaginative. Kemudian periodical. 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 O-nya yang di stress. Yeah, that's all the example how to read stress and syllable of words in Oxford Dictionary. Itu tadi ya cara baca stress and syllable di kamus Oxford terkait dengan sound symbol dari beberapa kata. Itu kita perlu perhatikan juga stressingnya ketika kita mau mempronouncekan atau membaca sound symbol dari kata di Oxford. Kita harus perhatikan juga stress and syllable-nya, di mana stressing itu ditempatkan pada syllable itu harusnya ditekan seperti itu. Yang kedua, silahkan baca slide ke-8. Just open the each slide over there. Ada tone and intonation. Jadi kita sudah membahas tentang tone and intonation sekarang. Apa itu tone? When we speak, our vocal folds can vibrate with different frequencies. The faster they vibrate, the higher the so-called pitch. Jadi sebelum kita membahas tone, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pitch. Pitch itu diartikan di sana yaitu frekuensi vibrasi dari pita suara. Bisa jadi dia lebih cepat ataupun lebih tinggi. Jadi frekuensi vibrasi dari pita suara lebih cepat atau lebih tinggi itu dinamakan pitch. Ketika melafalkan sebuah sounds itu disebut pitch. Tingkat vibrasi dari pita suara mau dia cepat ataupun lebih tinggi itu disebut pitch. Dan ketika pitch, when the pitch placed in a certain word which can determine the meaning is called tone of language. Jadi ketika pitch itu ditempatkan pada kata tertentu dalam sebuah kalimat yang tentunya akan menentukan
meaning atau menentukan arti dari kalimat atau kata tersebut disebut tone. Jadi tone adalah pitch yang ditempatkan pada suatu kata tertentu dalam sebuah kalimat. Ya, pada sebuah kata juga bisa. Tetapi dalam bahasa Inggris itu jarang terjadi. Tapi ada satu case, di sana ada satu kasus. For example, di sana silakan dilihat. Yang pertama yaitu she is my girlfriend. Tidak ada tone, ada low tone ditempatkan pada word girl. Jadi pada contoh yang pertama, she is my girlfriend, itu girlnya tidak high tone, tapi low tone. Pada kata girl, saya ulangi, untuk contoh yang pertama yang A, yang E, she is my girlfriend. Tidak ada high tone yang ditempatkan di kata girl. Jadi rendah, low tone. Ketika menyebutkan kata girl, menggunakan low tone atau nada rendah. Low tone is placed at the word girl. Sehingga maknanya adalah dia adalah teman perempuanku. She is my girlfriend. She is my girlfriend. She is my girlfriend. Berarti teman perempuan. Kalau girlnya diucapkan dengan nada yang rendah. Contoh yang B itu sebaliknya. Ketika kata girlnya diucapkan dengan high tone atau nada tinggi, maka akan berbeda maknanya. She is my girlfriend. She is my girlfriend. Ada high tone atau nada tinggi yang ditempatkan pada kata girl. Itu. High tone is placed at the word girl. Ketika nada tinggi itu ditempatkan pada kata girl, yaitu she is my girlfriend, artinya adalah dia adalah pacarku. Jadi tone menentukan meaningnya dalam konteks ini. Itu kurang lebihnya tentang tone. Selanjutnya we carry on to the next slide. Slide ke-9 yaitu tentang intonation. Kalau intonation ini lebih luas ketimbang stressing dan juga tone tadi ya. Kalau tone ini sudah mengarah kepada kalimat gitu. When the pitch is applied in a larger unit than word, namely sentence, it is called as intonation of language. Jadi ketika pitch tadi ditempatkan dari unit lebih besar daripada kata, kalau kata tadi tone, kalau pitch yang diaplikasikan pada unit lebih besar daripada kata, berarti kalimat kan tentunya itu disebut intonation. Tentunya dalam contoh di sana bisa dilihat, for example, there is a different intonation in expressing command and request. When we express a command, for the example, we use high intonation. Example, open the door. Different from command, request use a lower intonation. Could you open the door, please? Nah, itu sudah jelas ya. Tentunya dalam command, memberikan command, itu akan menggunakan intonasi yang tinggi. Open the door. Nah, lebih tinggi intonasinya ya ketimbang request. Request itu biasanya lebih sopan. Expressing command dan request kan berbeda. Untuk expressing request biasanya menggunakan low intonation. Contohnya, could you open the door please? Lebih intonasinya berbeda dengan command yang sedikit kasar seperti itu ya. Pada contoh yang lain, kasus yang lain, on the other case, exactly there is a difference in expressing a positive sentence and also interrogative sentence. Ya jelas, dalam kalimat positif dan juga interrogatif tentunya intonasinya akan berbeda. Kalau kita mengucapkan she is a teacher, itu statement, kalimat positif. Tapi kalau is she a teacher, itu tentunya kalimat pertanyaan atau interrogatif. Terkadang dalam speaking kita tidak perlu membuat pola kalimat interrogatif dengan grammar yang benar. Misalkan auxiliary plus subject plus verb seperti is she a teacher, itu is she a teacher, tidak perlu ada pembalikan seperti itu. Dengan merubah intonasinya terkadang pendengar sudah tahu bahwa kita bertanya. Contoh kalimat positifnya adalah she is a teacher.
ketika dalam speaking tanpa kita merubah kalimat tersebut dengan pola kalimat interrogatif, hanya dengan merubah intonasinya menjadi kalimat interrogatif, maknanya akan bertanya otomatis. She is a teacher? She is a teacher? Nah, itu kan berarti meskipun pola secara grammarnya adalah kalimat positif, tetapi intonasinya kalimat tanya, pendengar akan langsung eh, bisa memaknai bahwasanya itu adalah kalimat tanya. She is a teacher? Yes, she is a teacher. Yes, she is. Kan seperti itu. Jadi intonasi ini juga mempengaruhi makna juga atau interpretasi makna dari si pendengar. Tentunya akan berbeda-beda pola kalimat satu dengan yang lain, kemudian expression satu dengan yang lain seperti command and request tadi ketika kita berbicara intonasinya. That's all actually our discussion today about the prosodic consists of stressing or stress and also tone, intonation, stress, rhythm, tone, and intonation ya. Thank you for your great attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.